Kasus multiple congenital anomalies atau kelainan bawaan janin berat kita temukan pada kasus ini pada minggu ke-25. Di sini kita melihat jantung yang berada pada satu level di rongga dada dengan lambung. Jadi kita lihat yang berdetak itu adalah jantung, ini kita percepat ya. Dan terlihat jantungnya bergeser. Jantung harusnya itu ada di tengah-tengah rongga dada. Di sini kita melihat jantungnya bergeser ke arah kiri. Terus struktur kanan kelihatan yang berongga hitam itu lambung. Lambung masuk ke arah rongga dada. Paru-paru kanannya kosong jadi terdesak. Jadi mendorong jantungnya ke kiri. Ini kasus hernia diafragma. Jadi harusnya kan lambung ada di rongga perut. Harusnya dia rongga perut malah naik ke arah rongga dada. Jadilah kasus diafragma hernia yang sebelumnya ini tidak terlihat ya. Pada minggu ke-25 baru pasien ini dirujuk ya untuk melihat kelainan yang lain, sementara kasus ini tidak ditemukan ya. Jadi inilah kasus hernia diafragma. Dok, kalau kasus hernia diafragma ini penanganannya gimana ya? Harus tindakannya koreksi, bedah operatif oleh dokter bedah torak ya, bedah jantung, bedah anak untuk mengembalikan lambungnya ke arah rongga perut kembali, terus jantungnya harus kembali ke arah posisi di tengah ya. Lalu masalahnya ini paru-paru yang kanan gimana mau mengembangkannya ya, karena dari awal paru-paru yang kanan kedesak, nggak berkembang. Sisa tinggal dia paru-paru yang kiri. Jelas ini operasi yang sangat rumit dan sangat sulit ya. Meskipun peluang untuk bertahan ada, tapi ya memang cukup berat ya kasus hernia diafragma itu kalau sampai tindakan operatif ya. Karena belum tentu angka keberhasilannya cukup tinggi ya. Kasus yang cukup berat, hernia diafragma itu kasus yang cukup berat untuk bayi ini bisa bertahan setelah lahir. Tapi kalau tidak dilakukan tindakan korektif ya sama juga tidak bisa bertahan, sungguh berat. Karena paru-parunya nggak bisa berkembang kan. Dan bayinya gimana mau mencerna kalau lambungnya ada di rongga dada gitu. Sementara kita belum lihat ini kelainan jantung yang lain ada masalah enggak. Ini saya baru mengamati langsung pertama lihat jantungnya kok sejajar dengan lambung ya, itu lambung yang kita tulis itu. Jadi kalau ibu-ibu melihat ya di rongga dada itu cuma hanya boleh ada jantung di tengah-tengah dan paru-paru kiri dan kanan. Nah ini baru kita melihat lagi jantungnya, ternyata ada kelainan. Ya ada ASD atau atrial septal defect, jantungnya sekatnya di bagian serambinya bocor. Nah ini lihat, ini yang kita batas tuh lambungnya. Di bagian tengah itu dibatasi oleh diafragma. Jadi diafragmanya rusak, ketembus, jadi naik dia lambungnya ke arah rongga dada, masuk ke dalam. Ada lagi kasus-kasus hernia diafragma tuh bisa sampai livernya naik, ususnya naik ya. Semakin banyak organ yang kecepet ya semakin fatal, kasusnya makin berat.
Kemudian kita mulai cari yang lain. Yuk kita lihat, ini kok di bagian wajah seperti ada kelainan ya. Biasa kalau multiple kelainan mungkin suatu sindrom genetik. Nah ini lihat, kelihatan ada cleft atau celah bibir. Ya itu pelan-pelan kita lihat. Ini videonya memang saya cepatkan karena cukup panjang ya. Dalam kalau pemeriksaan kelainan kita bisa sampai habis waktu 30-an menit. Nah lihat tuh, cleft celah bibirnya cukup besar. Sementara ini tangannya si bayinya nggak mau geser dari muka ya, mempersulit kita untuk melihat. Jadi ya pelan-pelan kita amati sampai dia mau bergeser. Nah itu dia, sayang sekali masih geser lagi. Kelihatan ya dari tampilan itu celah bibirnya cukup dalam ini. Jadi ada tambahan kelainan pada celah bibirnya ini sampai ke langit-langit ya. Labio gnato palatogenesis. Tapi kelihatannya dari satu sisi ya, ini sisi celah kanan ini yang kelihatan terbelah, itu yang kita tunjuk itu ya. Jadi ini mesti kita edukasi juga kalau si ibu ini mau berjuang untuk kita harus lanjut. Jadi ada tadi kita harus rekonstruksi hernia diafragma, itu sudah cukup berat ya tindakannya. Belum tadi ada jantungnya bayi yang kelainan bocor ya. Kemudian ini sekarang celah bibir. Meskipun satu sisi dia tembus sampai ke langit-langit itu. Oke, kita cek dulu bagian otak. Nah ini di bagian otak juga kelihatan ada celah di bagian paling belakang, kelihatan kok ada rongga ya. Harusnya itu tidak boleh ada rongga, paling belakang yang kita tunjuk. Nah itu harusnya dia tidak ada rongga itu ya, itu namanya cisterna magna. Bagian paling belakang dari otak kita itu batasnya itu hanya boleh 10 mm. Ini sampai rongganya terbuka berapa senti itu. Megasisterna magna harusnya dia kurang dari 10 mili ya. Jadi itu ada pelebaran di fossa posterior bagian otak belakang. Jadi ini sudah beberapa kelainan yang kita temukan. Sayangnya si ibu tidak melakukan pengecekan genetika ya. Ingat pemeriksaan dari awal seperti ketebalan tengkuk ya. Kita memakai patokan 2,5 mili. Tidak seluruh ketebalan tengkuk itu langsung diasumsikan sebagai suatu kelainan genetik. Ada juga yang meskipun tengkuknya tebal lebih dari 2,5 tapi genetikanya normal. Itu yang kita tetap harus waspada. Tapi jangan pula kalau semua tengkuk asal normal kemudian tebal, kita tidak hati-hati ya. Lalu kalau kita sudah periksa genetika NIPT misalnya ya, non-invasive prenatal test nih, bayinya perempuan ini, terus dikatakan genetikanya normal, ingat tidak semua tengkuk yang tebal atau penimbunan cairan itu selalu berhubungan dengan genetika, tidak selalu ya. Ada juga kasus yang normal, ada juga yang berhubungan dengan kelainan jantung ya. Kemudian kita tadi sudah lihat kelaminnya perempuan. Nah ini struktur tulang kaki kelihatan normal, tidak ada masalah. Nah sekarang dok, kalau kelainan tadi yang di otak itu umumnya nanti menyebabkan apa? Kondisinya bagian otak yang melebar tadi biasanya berkaitan dengan fungsi metabolik ya. Pengaturan suhu tubuhnya si bayi, detak jantungnya bayi.
metabolis, jadi fungsi sistemnya dia nanti, detak jantung lah, pernafasan ya. Tuh. Jadi sudah ada beberapa kelainan yang kita temukan. Nah, ini kita lihat tadi struktur tangan masih nutupi muka juga, belum mau turun ya. Dan kadang-kadang itu pengaruhnya di pengaruh motorik kalau ada kelainan di otak ya. Jadi kadang gerakan bayi itu tidak terkontrol. Nah, kemudian ini kita lihat tulang belakang, bagian ginjal kanan kiri tampak normal. Jadi ginjal itu kan ada di sebelah pinggang ya. Ginjalnya normal, karena itu ketuban masih dalam batas yang baik. Sayang ini si ibu tidak melakukan cek genetika dari awal dan baru ketahuan di sekitar 25 minggu ini. Perjalanannya masih panjang dan sayang sekali saya tidak ada follow up kondisi si ibu ini, bagaimana bayinya setelah lahiran ya, karena kebetulan bukan pasien saya, jadi saya kembalikan pada rekan yang merujuk. Karena memang ini kondisinya cukup berat, kita udah harus mengedukasi apa yang mungkin terjadi ya. Rekonstruksi tindakan korektif bedah cukup berat. Ya, dok, kalau dia di dalam kandungan ya dia akan tetap bertahan karena kan mendapat suplai dari tali pusat dari ibunya. Nah, itu celahnya tebal sekali sampai lebar ya, di satu kiri sebelah kanan ya, ini celahnya, lihat itu sampai ketembus itu ya, sampai ke langit-langit ya. Kadang-kadang tidak terlihat, jadi ini saya baru temukan baru sekarang ini. Pasiennya dirujuk tapi kelainannya belum ketemu. Jadi kalau kadang-kadang ibu-ibu melihat kok ada yang bagian wajahnya kok rasanya tidak sempurna gitu ya periksalah mungkin. Kalau di kota Anda mungkin ada konsultan fetomaternal ya, ibu-ibu bisa bertanya pada dokternya ya. Pemeriksaan fetomaternal screening dilakukan oleh konsultan fetomaternal ya. Fetomaternal itu bukan USG, jadi bukan pakai USG veto, bukan. Fetomaternal itu seorang dokter kandungan yang sekolah lagi ngambil pendidikan tambahan, namanya fetomaternal atau maternal fetal medicine consultant. Nah, ibu-ibu bisa dirujuk atau pemeriksaan mandiri ya, ini masih di wajah kalau di kota Anda ada. Jadi bukan, dok ini periksanya pakai USG fetomaternal, bukan Bu, bukan pakai USG, tapi dilakukan oleh konsultan subspesialis fetomaternal. Ya pemeriksaannya semuanya pakai USG jelas ya. Jadi bukan masalah beda alat, enggak, mau pakai alat apa saja bisa. Anda ada di sana 2 dimensi ya pakai saja. Cuma yang penting dilakukan oleh konsultan gitu ya. Jadi pemeriksaan itu kita ada pelevelannya, ada yang dasar, ada yang advance, ada yang dilakukan oleh konsultan. Anda bisa minta dirujuk atau Anda melakukan pemeriksaan sendiri kalau di kota Anda ada. Sekarang hampir di setiap kota mungkin sudah ada ya. Sudah tersebar di Indonesia, mungkin sudah ada 400-an konsultan fetomaternal di tanah air. Jadi ini suatu kondisi kelainan bawaan multiple kongenital, mungkin karena trisomi 18 atau sindrom Edward. Banyak sekali kelainannya, mulai dari tadi di otak ada rongga, celah bibirnya dalam, jantungnya ada kebocoran, jantungnya bergeser, paru-paru kanannya nggak ada, terus hernia diafragma, jadi lambungnya naik ke arah rongga dada. Jelas ini nanti kalau lahir harus di sarana tersier yang memadai, yang bisa menangani tindakan pembedahan korektif.
Kan masalahnya dia harus segera lahir, nanti harus segera dikoreksi, itu nggak bisa lama-lama. Dan ya tindakan operatifnya benar-benar sangat berat ya. Ya angka peluang keberhasilan memang kecil, tapi ya dicoba ya untuk semua tindakan itu, resiko apapun, karena kalau tidak kita lakukan korektif ya bayinya tidak mungkin bertahan ya. Ini multiple congenital anomaly 25 minggu yang kita temukan dengan kelainan bawaan jantung dan kelainan beberapa yang lain.